Kata Allah, lihat baik-baik. Saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa nggak biasa, Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa. Astagfirullah, Allahu Akbar, ayal ini, ada gempa, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa. Jadi hiasan media saja. Sekarang Richter sekian, gempa di tempat ini sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang. Jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu thqalaha. Maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran. Wa qalal insanu mala. Ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu gak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu gak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifasi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita kerjakan pada saat itu. Karena itulah tadi saya katakan, perhatikan kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu. Maka setiap yang menginjak, menempel, mengenai kita di bumi akan bersaksi kepada Allah sedang apa kita pada saat itu, saat benda-benda itu jatuh atau mengenai kita pada saat itu. Maka demi Allah saya katakan, insya Allah setiap tetesan air hujan ini ketika mengenai kita saat berangkat dari rumah, di perjalanan, bahkan sampai di sini, bahkan sebagian di luar ada yang terciprat airnya, mudah-mudahan itulah yang akan berkata di hadapan Allah saat mulut di nakhtimu ala afwahihim. Saat itulah dia akan berkata, ya Allah, saya menjadi saksi bagi si fulan di hari A jam sekian, saat yang lain mengejar dunia dan rileks dalam urusan dunianya, ada yang liburan, ada yang refreshing, ada yang datang kemana, si fulan ini aku kenai saat dia ingin mendekat dan berubah menjadi lebih baik di hadapanmu, datang ke Nurul Hidayah untuk mengaji. Ya. Mudah-mudahan satu saat kita akan dapatkan itu semua sesuai janji Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan menyiapkan dirinya sampai ke majelis ilmu dengan tujuan ikhlas untuk belajar. Awas, tujuannya bukan lihat ustadznya, tujuannya bukan update status, tujuannya ikhlas belajar walaupun sedikit yang dia dapatkan. Maka semua yang ia alami dalam perjalanannya akan Allah tuliskan lewat malaikatnya itu untuk meringankan langkah dia ke surga kelak. Itu janji Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu.